Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dipastikan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Banyak yang bertanya, apa alasan dari Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama ini menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Gibran. Mengapa bukan kepada Caimin atau Anies Caimin atau Amin yang notabene adalah sesama kader Nahdlatul Ulama, khususnya Caiminnya ya. Nah, jawabannya seperti apa? Berita yang dilansir oleh sejumlah media mainstream kemarin hari Minggu memberikan jawaban bahwa ternyata Khofifah Indar Parawansa dicalonkan atau diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon gubernur untuk periode berikutnya di pilkada tahun depan. Jadi mungkin ini semacam deal politik atau tukar guling lah ya, simbiosis mutualisme. Nah, saya baca kepastian bahwa Khofifah Indar Parawansa akan diusung oleh Partai Gerindra dalam pilkada atau pilgub Jawa Timur tahun depan. Jadi dengan pernyataan dari Partai Gerindra mendukung Khofifah, maka sampai hari ini berarti sudah ada 4 partai besar yang akan mengusung Khofifah menjadi calon gubernur tahun depan, yakni Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan Golkar. Dan kalau komposisinya seperti ini, maka partai ini berarti apa? Partai-partai koalisi pendukungnya Prabowo Gibran, match gitu ya. Nah, dengan komposisi partai koalisi pendukung Khofifah pada Pilgub Jatim ini, tentu sepertinya tidak mungkin kalau kemudian tiba-tiba mendukung calon presiden yang lain. Nggak matuk, nggak match gitu. Kode 2 jari Khofifah siap all out menangkan Prabowo Gibran. Ini ditulis oleh Detik 10 Desember kemarin. Khofifah Indar Parawansa memberi kode kuat akan all out mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran pada Pilpres 2024. Usai menerima rekomendasi dari Gerindra, Khofifah berfoto bersama dengan jajaran pengurus Gerindra Jatim, termasuk Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyowardikusumo. Khofifah secara terang-terangan sudah memberikan gestur 2 jari saat foto bersama. Saat ditemui awak media, Khofifah meminta wartawan mengartikan sendiri gestur itu. Menurutnya, wartawan sudah paham arti simbol itu kaitannya dengan dukungan politiknya di 2024. Kebetulan yang sudah mengeluarkan rekomendasi yakni PAN. Secara lisan, Pak SBY juga sudah menyampaikan dan hari ini Partai Gerindra. Jadi partai afiliasinya yang kedua. Saya rasa kawan-kawan pasti sudah paham kan, kata Khofifah di Hotel Double Tree Surabaya hari Minggu kemarin. Khofifah meminta semua pihak untuk menunggu dirinya secara resmi akan mendukung paslon Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Resminya nanti Januari kawan-kawan, tapi kan kawan-kawan bisa melihat trennya bahwa partai-partai pengusung ini kebetulan afiliasinya di 02. Saya rasa begitu. Oke ya. Jadi saya kira bisa kita pahami kalau resminya akan dilakukan pada Januari. Mengapa ya? Karena saat ini Bu Khofifah masih resmi menjadi Gubernur Jawa Timur dan baru akan berakhir pada akhir Desember tahun ini. Jadi begitu berakhir, setelah itu mungkin dia akan mengumumkan deklarasi dukungannya kepada Pak Prabowo Gibran. Oke, saya kira ini adalah keputusan yang paling akhir ya dari tokoh-tokoh NU, tokoh politik di dalam menentukan dukungan politiknya khususnya terkait Pilpres 2024. Dan ini signifikan sekali. Dukungan yang dilakukan oleh Khofifah Indar Parawansa sangat signifikan karena beliau adalah Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Muslimat anggotanya tidak main-main, dan yang
paling dikenal, sangat diketahui khususnya di lingkungan NU. Saya sangat paham bahwa Muslimat itu suaranya jauh lebih solid daripada NU-nya. Maksud saya ibu-ibunya ya, Muslimat NU itu jauh lebih solid terkait dukungan politik, lebih solid mengikuti pimpinannya ketimbang yang pengurus PBNU-nya sendiri. Kalau pengurus PBNU udah biasa, YA ke nomor urut 1, YB ke nomor urut 2, YC ke nomor urut 3 itu biasa. Dalam hal politik di NU yang kayak gitu itu sudah khatam, dan bukan sebuah hal yang tercela, bukan sebuah hal yang salah. Tapi memang bahwa di NU diberikan kemerdekaan di dalam berpolitik yang sangat luas, dan memang tidak ada aturan mengikat untuk tidak mendukung atau mendukung si A, si B, si C, enggak. Diberikan kebebasan memberikan dukungan politiknya. Baik dalam hal pilpres, pilgub, pilkada bupati, pilkot gitu ya, ataupun dalam hal pemilu legislatif. Yang penting catatannya atau garis bawahnya, jangan sampai kemudian dukungan politiknya itu menggunakan struktural organisasi NU. Itu yang tidak boleh itu. Tetapi personnya, individunya, pengurus NU-nya boleh memiliki atau melakukan dukungan politik, itu dibebaskan. Jadi misalkan saya pengurus NU, saya mendukung salah satu partai politik, maka dukungan saya terhadap partai politik itu atau kepada calon-calon legislator itu sifatnya pribadi dan tidak boleh menggunakan cap stempel organisasi NU untuk menggalang dukungan politiknya. Hanya itu saja. Jadi dukungannya pribadi, meraih suara juga pribadi, bukan atau jangan sampai tidak boleh menyalahgunakan kop-kop surat lembaga-lembaga resmi NU, itu tidak boleh. Itu saja. Jadi mainnya begitu itu. Tetapi kalau Muslimat NU ini ketua umumnya kan Bu Khofifah sampai hari ini, entah sampai kapan nggak tahu, karena di Muslimat NU ada aturan yang sangat spesifik, sangat antik, yakni seumur hidup bisa menjadi ketua, seumur hidup gitu ya. Jadi ketika Bu Khofifah sudah menjatuhkan pilihan politik seperti ini mendukung Pak Prabowo, maka hampir bisa dipastikan mayoritas Muslimat NU akan mengikuti. Itu kekhasan, spesifikasi, keistimewaan yang dimiliki oleh Muslimat NU. Jadi misalkan anggota Muslimat NU 30 juta, ya, jadi besok untuk meraih suara 20 juta itu hal yang mudah menurut saya, bahkan lebih saya kira. Itu sudah teruji di NU, di politisi-politisi PKB itu ya. Politisi PKB saya bisa niteni itu. Kalau ada caleg perempuan yang kemudian didukung oleh Muslimat, apalagi ditambah dukungannya oleh Fatayat NU, sama-sama perempuan, ini sangat sulit dikalahkan. Hampir bisa dipastikan jadi sepanjang dukungannya solid ya, dukungan Muslimatnya atau Fatayatnya solid, ini caleg ini sangat sulit dikalahkan oleh caleg-caleg yang lain di dapilnya. Ini sudah teruji. Di Banyumas Saniten itu, di mana di dapil itu kok ada caleg perempuan, baik DPR RI, provinsi atau kabupaten, kemudian caleg itu didukung penuh oleh Muslimatnya, Fatayatnya, itu hampir pasti jadi itu. Dan sangat sulit dikalahkan oleh caleg-caleg yang laki-laki. Gitu. Ya saat ini aja di DPR RI Dapil Banyumas Cilacap ya, itu sudah 2 periode anggota atau wakil rakyat dari PKB perempuan. Di DPR provinsi juga perempuan, ada 3 periode, mau 4 besok. Karena didukung penuh oleh Muslimat dan Fatayatnya. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Muslimat NU. Jadi dukungannya itu sangat solid. Sangat solid, ibu-ibu. Oke, selamat kepada Ibu Khofifah yang telah mengambil jalan yang tegas. Ya, beliau politisi, ya, saya kira harus mengambil bagian yang penting, tegas terkait pilpres. Kalau enggak kayak gitu bukan politisi namanya. Dan sebagaimana yang telah dilalui oleh Ibu Khofifah,
beliau lebih memilih menjadi kepala daerah daripada menteri. Kalau dia memilih menteri, dulu kan waktu ditunjuk menjadi menteri oleh Pak Jokowi tidak kemudian mundur hanya gara-gara mau ngikutin Pilgub Jawa Timur. Saya kira maka pada perhelatan Pilgub Jawa Timur besok, ketika dia mendapatkan kepastian partai pengusung koalisi dari Gerindra, kemudian dia menjatuhkan atau mendukung capres Gerindra, ya menjadi hal yang sangat wajar dalam dunia politik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.